guys, welcome back to our channel. Balik lagi nih sama aku Pan-Pan. Sebelum kita mulai reviewnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng di bawah ya, supaya kalian gak ketinggalan update video dari channel kita. Nah, kali ini Pan-Pan mau nge-review sebuah film yang gak kalah keren nih dengan review sebelumnya. Kalian pernah ngebayangin gak sih kalau ada seorang malaikat yang turun ke dalam dunia, terus berada di antara kalian? Penasaran? Yuk, check it out! Ada seorang malaikat yang bernama Michael. Michael masih meyakini bahwa masih ada sisi baik dari umat manusia. Hari kiamat pun tiba, dengan ditandai dengan banyak sekali terjadi kekacauan di seluruh penjuru dunia. Banyak manusia yang mengalami kerasukan dan berubah menjadi iblis. Manusia iblis ini lantas menyerang manusia lainnya yang masih bertahan. Dimulai dari tanggal 23 Desember pada pukul 1:02 pada pagi hari di Los Angeles. Seorang malaikat bernama Michael muncul dengan luka-luka dan tiba-tiba ada suara di sekitar Michael yang datang. Michael baru saja ingin menodong pisaunya tapi ternyata adalah seekor anjing yang terus menggonggong. Michael kemudian membuka baju dan menusuk badannya dengan pisau, kemudian sayap yang di punggungnya lepas. Saat itu juga Michael telah sah menjadi seorang pembelot atau pengkhianat. Michael kemudian masuk ke sebuah toilet mencari kotak P3K, kemudian dirinya menemukan sebuah benang dan mulai menjahit badannya yang terluka sampai selesai. Kemudian Michael berjalan ke suatu tempat mengisi pistolnya untuk berjaga-jaga. Michael bersiap membuka sebuah pintu dengan sebuah bom. Pada saat bom itu meledak, kedua polisi yang sedang berpatroli di sekitar situ kemudian menodongkan pistolnya ke arah Michael. Michael kemudian melepaskan dua tas yang dibawanya dan kemudian berpura-pura mengangkat tangannya ke atas seolah menyerah. Saat sedang menodongkan pistol ke arah Michael, salah satu polisi tersebut ternyata telah kerasukan oleh iblis dan mulai menembak rekannya. Saat akan mengarahkan pistolnya ke arah Michael, namun sayang, polisi tersebut kalah cepat dan duluan tertembak oleh Michael dan meninggal di tempat. Michael kemudian mengambil kedua tas, naik ke dalam mobil polisi dan pergi. Di suatu tempat ada seorang pemuda yang bernama Jeep sedang duduk dan berbicara mengenai mimpi buruknya kepada Charlie dan ayahnya Bob. Di restoran, Bob sedang memeriksa TV-nya yang rusak, kemudian Percy, rekannya Bob, sedang berbicara dengan Bob sambil memasak. Terlihat sepasang suami istri yang bernama Howard dan Sandra sedang memperhatikan anaknya Audrey yang sedang bermain game. Terlihat seorang pria yang bernama Kylie sedang menyetir ke arah restoran, kemudian menemui Charlie yang sedang merokok. Kylie kemudian terus memberikan nasihat kepada Charlie untuk berhenti merokok karena Charlie sedang hamil tua. Saat Charlie dan Kylie masuk ke dalam restoran, Charlie kemudian bertengkar dengan Bob karena diperingatkan berkali-kali untuk tidak merokok oleh Bob. Kylie kemudian bertanya apakah ada ponsel yang bisa digunakan, soalnya HP-nya tuh lagi nggak ada sinyal dan telepon umum di luar lagi rusak. Terus Howard juga bertanya mengenai kabar kapan mobilnya akan selesai diperbaiki dan mengeluh kepada Bob. Bob kemudian keluar dan menghampiri Jeep, kemudian mereka bertengkar mengenai Charlie. Bob kemudian menyuruh Jeep segera memperbaiki mobil Howard agar Howard bisa segera pergi dari restoran itu. Saat Bob kembali ke restorannya, kemudian dia memberitahu Howard bahwa mobilnya hampir selesai diperbaiki. Bob kemudian mengamati TV-nya yang sedang rusak dan berusaha memukul hingga TV-nya bisa menyala. Kemudian ia ke belakang dan menyuruh Percy untuk memeriksa radio, mendengarkan berita mengenai saluran televisi. Saat menyalakan radio tapi tidak ada suaranya, semua orang yang ada di dalam restoran pun mulai terheran-heran sambil memperhatikan televisi. Sedangkan Kylie sedang menelpon istrinya menanyakan kabar dan mau berbicara dengan putranya. Namun istrinya tidak mau karena istrinya akan menceraikan Kylie besok. Kemudian tiba-tiba telepon putus karena rusak. Tiba-tiba Bob ingin menghubungi kakaknya.
Namun Kylie muncul dan mengatakan bahwa telepon tidak dapat digunakan dan meminta uang kembali. Kemudian semua orang yang ada di restoran pun menjadi panik dan Bob berusaha menenangkan semuanya. Jeep sedang memeriksa mesin mobil, tiba-tiba datang seorang nenek tua yang bernama Gladys keluar dari mobil dan masuk ke dalam restoran. Charlie menghampiri nenek itu dan menanyakan menu yang akan dipesan. Gladys menjawab bahwa dirinya menginginkan sebuah steak mentah dan air tanpa es. Jijik banget ya guys, steak mentah. Saat Charlie meninggalkan Gladys, Gladys pun mulai berbincang dengan Sandra dan Howard, kemudian saling memperkenalkan diri. Kemudian Gladys menanyakan kenapa keluarga Howard datang ke restoran. Sandra mulai menceritakan mengenai dirinya yang terjebak karena mobilnya yang rusak, kemudian menanyakan mengenai TV dan telepon yang rusak di restoran. Gladys kemudian menyuruh Sandra untuk tidak khawatir karena semua akan baik-baik saja. Saat Charlie datang membawa stik ke meja Gladys, Gladys mulai memuji Charlie dan menanyakan mengenai Charlie dan bayinya. Sampai suatu hal tiba-tiba terjadi, Gladys kemudian berkata, "Bayi terkutukmu akan terbakar." Charlie merasa sangat marah dan mulai menggebrak meja lalu meninggalkan Gladys. Saat Charlie meninggalkan Gladys, Gladys pun semakin menjadi-jadi dan mulai marah-marah, terus mengoceh-ngoceh mengenai bayi yang terbakar. Semua orang yang ada di restoran menjadi kaget. Sandra berniat untuk menenangkan Gladys, namun Gladys justru semakin marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Sandra. Howard yang tidak terima kemudian berdiri dan datang ke meja Gladys dan memaksa Gladys untuk minta maaf kepada Sandra. Tapi Gladys tiba-tiba menggigit lehernya Howard dan menyebabkan kehebohan dan kekacauan dalam restoran. Kylie berhasil menembak Gladys yang mau menyerang Jeep. Dengan segera, Kylie, Percy, Sandra, dan Audrey membawa Howard menuju ke rumah sakit yang agak jauh dari restoran. Ada sekumpulan awan yang tidak biasa. Mobil mereka terus melaju menuju arah awan tersebut. Namun tiba-tiba ada banyak sekali lalat yang masuk ke dalam mobil melalui ruang saluran AC sampai mobil penuh dengan lalat. Di sisi lain, Bob dan Jeb sedang berada di toilet. Mereka membahas apa yang telah terjadi di restoran. Tiba-tiba, mobil yang dikendarai oleh Kylie, Percy, Howard, Sandra, dan Audrey kembali ke restoran. Bob yang melihat kejadian itu segera menutup pintu restoran agar lalat tidak masuk ke dalam restoran. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang datang dan Michael turun dari mobil polisi. Dengan panik, Bob segera menodongkan senjata ke arah Michael sambil menyuruh Michael memperlihatkan bentuk giginya. Karena ciri-ciri dari manusia iblis adalah bentuk gigi seperti hiu. Setelah Michael menunjukkan giginya, Bob meminta maaf dan menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi dalam restoran. Setelah mendengar itu, Michael berusaha masuk ke dalam restoran, tapi Bob menghalangi. Michael justru menodongkan senjata ke kepala Bob. Semua orang yang melihat kejadian itu menjadi panik. Michael mendengarkan berita itu, kemudian memberikan senjata kepada seluruh orang yang ada di restoran kecuali keluarga Howard untuk menembak manusia iblis. Michael pun masuk ke dalam restoran dan semua orang mengikuti Michael dan menutup seluruh pintu restoran. Sampai pada malam hari, semua orang bersiap-siap untuk melawan manusia iblis. Tiba-tiba lampu mati, kemudian Michael menyuruh semua orang untuk tenang. Michael, Bob, Kylie, dan Percy naik ke atap restoran untuk memantau sambil siap-siap untuk menembak manusia iblis yang datang. Tiba-tiba mobil es krim muncul dan manusia iblis keluar dari mobil tersebut, melihat ke arah atap restoran dan mau menyerang. Tapi sayangnya kalah cepat. Michael duluan menembaki manusia iblis tersebut. Tak lama kemudian, semakin banyak mobil menuju ke arah restoran. Semua yang ada di atap restoran langsung siap-siap dan menembak seluruh mobil sampai terjadi penembakan di luar restoran. Ada pula orang-orang yang keluar dari mobil berjalan menuju restoran. Saat semua sedang sibuk menembak manusia iblis dari atap restoran, Jeep, Charlie, dan keluarga Howard hanya bisa berdiam di dalam restoran.
Tidak disangka-sangka ada salah satu manusia iblis yang berhasil masuk ke dalam restoran, menarik Howard keluar dari restoran. Kemudian Jip, Charlie, Sarah, dan Audrey mau menyelamatkan Howard. Michael yang melihat hal itu langsung memotong tangan manusia iblis lalu menembaknya hingga manusia iblis itu meninggal. Namun sayang sekali Howard yang terlanjur ditarik keluar telah meninggal. Banyak manusia iblis akhirnya mundur. Sandra dan Audrey pun hanya bisa menangis. Kemudian semua orang berkumpul di dalam restoran dan Bob meminta Michael menceritakan apa yang terjadi dengan manusia iblis. Michael pun akhirnya menceritakan bahwa dirinya adalah seorang malaikat dengan tujuan baik untuk melindungi Charlie, karena anak yang dikandung Charlie akan menjadi penyelamat agar manusia tetap hidup. Semua orang yang di situ menjadi heboh dan tidak percaya, karena Charlie merasa dirinya hanya seorang pelayan. Dan Michael meminta semua orang bertahan sampai Charlie berhasil melahirkan anaknya, tidak peduli bila semua orang tidak percaya. Saat malam harinya, Sandra dan Audrey sedang tidur. Tiba-tiba terdengar suara Howard. Jadi Sandra bangun dan menuju ke arah suara Howard yang berada di luar restoran. Sandra melihat badan Howard dipenuhi dengan bentol-bentol berisi cairan, kemudian berusaha menggapai Howard. Audrey berusaha sekuat tenaga menahan Sandra agar tidak membuka pintu restoran dan menuju ke arah Howard. Namun semuanya sia-sia hingga Percy turun tangan dan menarik Sandra. Saat Percy menggendong Sandra kembali ke arah restoran, tiba-tiba badan Howard mengembang dan seluruh cairan bentol pada tubuhnya tiba-tiba meledak. Namun sialnya punggung Percy terkena cairan tersebut hingga punggungnya terluka dan hanya terlihat tulangnya aja. Serem banget ya guys. Sandra yang terus lepas kontrol akhirnya diikat. Audrey berusaha memberikan obat kepada Sandra, namun Sandra malah marah-marah dan menyalahkan Audrey akan segala sesuatu yang terjadi. Di sisi lain, Charlie mengatakan bahwa dirinya ingin mengunjungi suatu tempat hanya dalam 1 jam. Tapi Michael menolak dengan tegas karena itu sangat berbahaya bagi Charlie, karena anak yang dikandung Charlie sangat dibutuhkan. Charlie pun memutuskan untuk merokok di toilet karena merasa sangat kesal. Lalu Jip menemuinya dan Charlie mulai menceritakan serta mengeluh kepada Jip. Jip terus memberikan dukungan agar Charlie tetap semangat. Terlihat Kylie sedang mengajari Audrey cara menembak menggunakan senjata. Audrey terus merasa bersalah dan menceritakan mengenai dirinya dan keluarganya. Tiba-tiba, dari jauh terlihat lampu mobil menyala. Ada seorang pria turun dari mobil dan mengisi bensin, dan menyuruh anak kecil untuk tunggu di dalam mobil. Tak lama kemudian, segerombolan mobil datang menuju ke arah ayah dan anak yang sedang mengisi bensin tersebut. Ternyata, orang-orang itu adalah manusia iblis yang berusaha memburu manusia. Melihat itu, Kylie berteriak menyuruh pria itu segera masuk ke mobil, tapi pria tersebut tidak mendengar sampai Kylie terpaksa menembak acak-acak agar pria tersebut memperhatikan dan masuk ke mobil. Tapi sayang tertabrak duluan oleh mobil dari manusia iblis hingga meninggal. Namun anak kecil yang di dalam mobil masih hidup. Banyak manusia iblis keluar dari mobilnya ingin mengambil anak kecil itu. Kylie turun dari atap restoran mau menyelamatkan anak kecil. Bob ingin membukakan pintu tapi dilarang keras oleh Michael sambil menodongkan pistol ke arah Bob. Akhirnya Kylie berhasil menyelamatkan anak kecil, tapi sayangnya Kylie meninggal karena digigit oleh anak kecil yang sudah digigit oleh manusia iblis. Audrey pun turun juga dan mulai menembak satu persatu manusia iblis sampai pelurunya habis. Lalu Audrey berusaha berlari dan masuk ke dalam mobil, sedangkan Charlie memohon kepada Michael agar Michael membuka pintu restoran dan menyelamatkan Audrey. Michael kemudian mengambil senjata menyuruh Bob dan Jip untuk membuka pintu. Michael keluar dan mulai menembaki manusia iblis, menarik Audrey dan kembali masuk ke dalam restoran. Setelah Michael dan Audrey masuk ke dalam restoran, Charlie sedang mengisi air, tiba-tiba anak kecil muncul entah dari mana menusuk bayi yang ada di dalam perut Charlie. Charlie terus menahan anak kecil yang berusaha untuk terus menusuk perutnya. Melihat itu, Michael pun menghampiri Charlie, tiba-tiba lampu padam dan semua orang menjadi waspada. Tiba-tiba anak kecil itu lompat ke punggungnya Bob. Michael lalu mengangkatnya dan melempar, lalu Jip menembak anak kecil itu sampai meninggal.
Charlie tiba-tiba mau melahirkan. Audrey dan Michael membantu agar Charlie melahirkan bayinya. Bob dan Jeep naik ke atas atap restoran dan memantau hingga banyak manusia iblis menuju ke arah restoran, sedangkan Charlie akhirnya berhasil melahirkan anak laki-laki. Audrey pun menggendong bayi Charlie menuju ke tempat ibunya Sandra yang sedang diikat. Melihat bayi itu, Sandra pun memuji bayi yang digendong oleh Audrey, serta meminta maaf atas perkataannya kepada Audrey. Saat Charlie ingin mengambil bayinya yang digendong oleh Audrey, Sandra tiba-tiba mengambil bayinya dan memberikannya ke banyak manusia iblis di luar. Sandra berharap agar dirinya dan Audrey bebas dari manusia iblis. Wah, Sandra egois banget ya guys. Sandra ditembak oleh Michael sampai bayinya jatuh tapi diselamatkan oleh Jeep. Tiba-tiba Gabriel, sang malaikat mantan temannya Michael, melihat bayi yang digendong oleh Jeep dan ingin membunuh bayi tersebut. Jeep terus berusaha menghindari dan lari ke dapur. Sedangkan Bob berusaha melindungi mereka dan mulai menembaki Gabriel. Tapi tentu saja manusia kalah dengan malaikat. Perutnya Bob digores oleh Gabriel dengan sayapnya. Lalu Gabriel melempar Bob sampai Bob pingsan. Jeep mulai berteriak-teriak mau menyelamatkan Bob, tapi ditahan oleh Michael. Michael meminta Jeep, Audrey, dan Charlie membawa bayinya pergi dari restoran dan memberikan kunci mobil ke Jeep dan memberitahu untuk menemui seorang nabi sesuai instruksi. Tapi Jeep bingung karena tidak paham, jadi mereka bertiga berlari keluar dari restoran. Mereka terus berhati-hati dan bergerak menuju mobil lalu meninggalkan restoran. Sedangkan Michael sedang berhadapan dengan Gabriel. Gabriel terus membahas mengenai Michael yang membelot dengan melepaskan sayapnya, sampai mereka bertarung. Bertarung dengan sangat sengit. Michael pun terluka dan akhirnya tertusuk oleh Michael di bagian dadanya dan meninggal. Gabriel merasa sangat sedih dan akhirnya menangis karena telah membunuh Michael. Jasad Michael pun perlahan menghilang. Jeep, Audrey, dan Charlie terus melaju meninggalkan restoran sejauh mungkin. Sebuah instruksi tiba-tiba muncul di tangannya Jeep. Jeep pun mengikuti arah dari instruksi tersebut. Gabriel sedang berjalan ke arah dapur dan melihat Bob berusaha menyalakan api. Bob pun meminta maaf kepada Gabriel dan berhasil menyalakan api, lalu membakar seluruh restoran. Gabriel berusaha lari sampai akhirnya restoran meledak. Jeep, Audrey, dan Charlie hampir sampai di tempat tujuan. Tiba-tiba Gabriel datang ke atas mobil mereka dan terjadi kekacauan. Jeep mulai menambah kecepatan dan ngerem mendadak hingga Gabriel terjatuh ke arah dekat sungai. Jeep, Charlie, dan bayinya selamat, tapi sayangnya Audrey meninggal di dalam mobil. Saat Jeep, Charlie, dan bayinya berjalan mendaki ke atas gunung, tiba-tiba Gabriel muncul. Jadi Jeep dan Gabriel berkelahi sampai Jeep jatuh. Gabriel segera meminta Charlie memberikan bayinya. Tapi Charlie tidak mau sampai akhirnya Jeep muncul dari belakang Gabriel. Dan Gabriel terus berkelahi sampai tiba-tiba Gabriel siap-siap ingin membunuh Jeep dengan pisau. Tiba-tiba Michael datang dari langit dengan sayap. Gabriel merasa sangat kaget. Mereka terus berkelahi satu sama lain, tapi Gabriel yang sudah terluka meminta Michael untuk membunuh bayinya. Tapi Michael menolak sampai Gabriel akhirnya pergi. Michael pun ikut pergi dan Jeep terus mendaki ke atas untuk bertemu dengan Charlie dan bayinya. Charlie, Jeep, dan bayinya akhirnya sampai ke tujuan. Beberapa bulan kemudian, Jeep, Charlie, dan bayinya naik ke atas mobil dan berkeliling kota. Gak lupa mereka membawa senjata di belakang bagasi. Alur cerita ini berakhir sampai di sini. Film ini sangat cocok untuk kalian yang menyukai genre film action. Nah, sekian alur cerita dari film Legend. Sampai ketemu di alur cerita selanjutnya. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa beri like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you in the next video. Pan izin pamit dulu ya. Bye-bye.